Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu pada mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh ibu dosen kita, yaitu Ibu Evi Dwi Kartikasari. Sebelumnya perkenalkan juga teman-teman saya. Saya Ahmad Syarifat Aswar. Saya Septi Dewi Nur Azahro. Saya sendiri Maya Dwi Novitayanti. Saya Fitri Ferawati. Saya Iskila Dea. Saya Ayu Nurul Fatimah. Saya Mawarizki Ramadhani. Dan saya Anissa Fitri. Jadi identitas perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tb atau perusahaan didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Pengaja Instruman berdasarkan ATK Notaris Deni Kristianto SH nomor 228. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan nomor C2-915.HT.01.01/91 tanggal 12 Juli 1921 dan diumumkan oleh Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tambahan nomor 611 tanggal 11 Februari 1902. Perubahan terakhir anggaran dasar perusahaan sehubungan dengan perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar perusahaan untuk memenuhi ketentuan POJK nomor 15/POJK.04/2020 yang dimuat dalam Akte Notaris Kulma Dajowidodo SH MH MKN nomor 28 tanggal 27 Agustus 2021 dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan nomor AHU 00522/AH.01.02 tahun 2021 tanggal 24 September 2021. Identitas perusahaan seperti tercantum pada pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan. Ruang lingkup kegiatan perusahaan terdiri dari antara lain mendirikan dan menjelaskan industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggiling biji gandum, perbuatan teknis karung terigu dan perdagangan pengangkutan agribisnis dan jasa. Kantor pusat perusahaan berlokasi di Sudirman Plaza Indofood Tower lantai 27 Jalan Jen Sudirman 7678 Jakarta Indonesia, sedangkan pabrik dan perkebunan perusahaan etetis anak dan etetis asosiasi berlokasi di berbagai tempat di Indonesia antara lain di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan di luar negeri antara lain Malaysia, Arab Saudi, Mesir, Turki, Kenya, Maroko, Serbia, Nigeria, dan Ghana. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Berikut ini adalah laporan keuangan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang akan kita analisis. Yang pertama yaitu ada laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu ada laporan posisi keuangan. Dan yang terakhir yaitu ada laporan tambahan. Kemudian yang pertama untuk perhitungan rasio keuangan ada current ratio. Nah, untuk current ratio ini rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Nah, untuk aktiva lancar adalah Rp50.183.399. Untuk hutang lancarnya Rp40.403.44. Kita kalikan dengan 100%. Untuk hasilnya yakni 1,341060
atau 134,106,025%. Kita sederhanakan yakni 1,34 dan kita persenkan yakni 134%. Perhitungan selanjutnya B yaitu quick ratio. Rumusnya aktiva lancar dikurangi dengan persediaan, kemudian dibagi hutang lancar dan dikali 100%. Aktiva lancar 54.183.399 rupiah dikurangi dengan persediaan yaitu 12.683.836 rupiah yang menghasilkan 41.499.563 rupiah, kemudian dibagi dengan hutang lancarnya sebesar 40.403.404 rupiah menghasilkan 1,02 yang kemudian dikalikan dengan 100% hasilnya 102%. Selanjutnya yaitu perhitungan rasio keuangan pada debt ratio. Nah, rumusnya ini yaitu total hutang dibagi total aktiva. Total hutang ini sebesar Rp92.724.82 dibagi dengan total aktiva tadi Rp179.356.193. Nah, sehingga menghasilkan 0,5169828844 yang disederhanakan menjadi 0,51. Nah, jika dipersenkan ini menjadi 51%. Selanjutnya yaitu ada average collection period. Jadi rumus average collection period ini adalah piutang dikali jumlah hari dalam setahun dibagi penjualan kredit. Piutang di sini sebesar 7626041 dikali jumlah hari dalam setahun yaitu 365 ya, dan dibagi dengan penjualan kredit yaitu 399345618 yaitu hasilnya sebesar 28018,397 atau kita bulatkan menjadi 28 hari. Selanjutnya adalah menghitung perhitungan rasio keuangan total aset turnover. Rumusnya adalah penjualan bersih dibagi total aktiva. Dengan penjualan bersih 99.345.618 dibagi 179.356.193. Totalnya 0,55390124165 yang disimpulkan berarti 0,55 kali. Oke, analisis perhitungan rasio keuangan yang selanjutnya yaitu total debt to equity ratio. Yang dimana rumusnya itu total hutang dibagi modal sendiri. Total hutangnya ada 92.724,82 dibagi 86.632.111. Nah, itu hasilnya ada 1,0703.211. Kalau kita presentasikan jadi 107,03%. Nah, untuk memudahkan, jadi kita desimalkan menjadi 1,07. Dan kalau kita presentasikan menjadi 107%. Selanjutnya yaitu net profit margin. Nah, di mana net profit margin ini rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Laba bersih setelah pajaknya 11.203.585 rupiah dibagi dengan 99.345.618 rupiah. Hasilnya yaitu 0,1127738216. Kalau dibulatkan menjadi 0,11 atau kalau dipersentasikan jadi 11%. Kemudian untuk analisis current ratio yaitu rasionya kan tadi sebesar 1,34. Nah, berarti bahwa untuk setiap 1 unit hutang lancar itu
perusahaan memiliki 1,34 unit aset lancar yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang cukup untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. Nilai yang umum dianggap sehat untuk current ratio adalah antara 1,2 hingga 2 tergantung pada industri rasio. Nah, untuk rasio 1,34 itu menunjukkan likuiditas yang memadai, tetapi tidak berlebihan, yang menunjukkan bahwa perusahaan itu mengelola asetnya secara efisien tanpa terlalu banyak kas menganggur. Dengan rasio 1,34, perusahaan itu berada dalam kondisi yang cukup baik dalam hal likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Namun masih perlu memperhatikan efektivitas penggunaan aset lancarnya agar tetap efisien. Sudah. Selanjutnya, B. Analisis quick ratio. Quick ratio adalah indikator likuiditas yang menampilkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan. Karena persediaan itu memerlukan waktu lebih lama untuk konversi menjadi kas dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya. Untuk analisisnya, hasil quick ratio sebesar 102% ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 102% aset lancar di luar persediaan untuk menutupi hutang jangka pendeknya. Ini berarti perusahaan berada dalam posisi yang cukup likuid dan mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Dengan quick ratio lebih dari 100% ini, perusahaan memiliki akuntan keuangan yang baik dan dianggap memiliki tingkat likuiditas yang aman, yang artinya perusahaan tidak perlu bergantung pada persediaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya, yang merupakan indikator positif bagi pemegang saham dan kreditur. Selanjutnya yaitu analisis rasio utang atau debt ratio. Nah, rasio utang atau debt ratio ini adalah rasio keuangan yang menunjukkan proporsi total aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio utang ini sebesar 50% menunjukkan bahwa 50% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Sedangkan sisanya 49% dibiayai oleh ekuitas atau modal sendiri. Secara keseluruhan, dengan rasio utang 50%, perusahaan berada di level moderat. Keputusan terkait pembiayaan tambahan atau manajemen utang harus tetap diperhatikan untuk menjaga stabilitas keuangan dan menghindari resiko kebangkrutan. Selanjutnya yaitu analisis dari average collection period. Jadi hasil perhitungan tadi menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan rata-rata 28 hari untuk mengumpulkan piutang dari pelanggan setelah penjualan kredit. Ini berarti perusahaan membutuhkan sekitar 28 hari untuk mendapatkan kembali uang yang terutang oleh pelanggan. Jika industri atau sektor perusahaan memiliki standar yang lebih tinggi untuk periode pengumpulan piutang, maka 28 hari bisa dianggap efisien dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan relatif cepat dalam mengonversi penjualan kredit menjadi kas. Namun sebaliknya, jika standar lebih rendah misalnya 15-20 hari period 28 hari mungkin menunjukkan bahwa perusahaan terlalu lama dalam menagih piutang. Hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah dalam pengelolaan piutang atau mungkin terlalu banyak kredit yang diberikan kepada pelanggan yang beresiko. Analisis rasio yang total asset turnover. Hasil perhitungan total asset turnover sebesar 0,55 kali menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan penjualan bersih sebesar 0,55 kali untuk setiap satu unit total aset yang dimilikinya. Angka ini berarti bahwa untuk setiap satu unit nilai aset yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan 0,55 unit penjualan bersih. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Dengan rasio 0,55 kali, menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan pendapatan, karena nilai yang dihasilkan per unit aset relatif kecil. Namun, untuk menilai apakah ini baik atau buruk, perlu dibandingkan dengan rata-rata industri atau kompetitor sejenis. Rasio ini
bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada sektor atau tipe perusahaan. Oke, dari perhitungan tadi bisa kita analisis, yaitu rasio debt to equity ratio itu digunakan untuk mengukur tingkat leverage perusahaan atau seberapa banyak utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri. Nah, hasil dari perhitungan DER tadi menunjukkan bahwa setiap RP1 modal sendiri dibiayai dengan 1,07 utang. Dengan kata lain, utang perusahaan sedikit lebih besar daripada modal sendiri. Nah, DER tadi sebesar 107% itu menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan utang cukup tinggi. Nah, rasio ini relatif tinggi dan dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beban utang yang harus dikelola dengan baik untuk menghindari resiko keuangan di masa mendatang. Nah, perusahaan dengan DER di atas 100% cenderung lebih beresiko karena pendanaan sebagian besar berasal dari utang. Namun, ini tergantung pada industri yang bersangkutan. Nah, beberapa industri seperti perbankan seringkali memiliki DER yang tinggi sebagai standar. Akan tetapi, untuk perusahaan di industri lain, DER di atas 100% bisa menjadi tanda bahwa perusahaan perlu berhati-hati dalam mengelola utangnya. Analisis rasio net profit margin, di mana NPM ini merupakan rasio yang mengukur seberapa besar laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dari setiap penjualan setelah dikurangi oleh pajak. Nah, rasio ini itu menggambarkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan yang diperolehnya setelah semua biaya itu termasuk pajak yang dipertimbangkan. Nah, hasil dari NPM sebesar 11% ini menunjukkan bahwa perusahaan ini mampu menghasilkan laba bersih sebesar 11% untuk setiap Rp1 penjualan. Ini bisa dianggap cukup baik tergantung pada industri dan rata-rata pasar. Nah, secara keseluruhan, rasio NPM sebesar 11% ini merupakan indikasi yang positif. Tapi untuk kesimpulan yang lebih mendalam lagi, akan lebih baik untuk melihat data historis dan melakukan perbandingan industri. Secara keseluruhan, hasil dari analisis rasio-rasio tadi ini menunjukkan PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki kondisi keuangan yang cukup baik dari sisi likuiditas dan profitabilitas, tetapi perlu meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan manajemen leverage untuk meminimalkan risiko di masa depan. Baik, itu tadi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesungguhnya kita masih sama-sama belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.